warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Non-Bank. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Sakila Dwi Maharani Cahyo. Nomor induk mahasiswa 196220028 dari kelas akuntansi pagi 1. Mahasiswi semester 6 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Dan video yang saya buat ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester Bank dan Lembaga Non-Bank. Dosen pengampu Bu Ulfa Oktavani Nasution SEMM. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung aja masuk ke soal yang pertama, yaitu mengenai jenis-jenis lembaga keuangan. Nah, jenis-jenis lembaga keuangan itu ada dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, apa saja yang termasuk lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank? Nah, yang termasuk lembaga keuangan bank itu ada tiga. Yang pertama itu ada bank sentral. Nah, bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi sistem keuangan pada suatu negara. Contohnya itu seperti BI atau Bank Indonesia, di mana tugas BI atau Bank Indonesia ini adalah mengawasi seluruh bank yang ada di Indonesia. Terus yang kedua ini ada bank umum. Nah, bank umum ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti menghimpun dan menyalurkan dana. Contohnya itu ada BCA, BNI, BRI, OCBC, Siambil Niaga, Mandiri, Danamon, dan lain-lain. Dari contoh bank umum tersebut sebenarnya dibagi dua jenis, yaitu BUMN dan swasta. Contoh dari BUMN itu ada BNI, BRI, Mandiri, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari swasta itu ada BCA, OCBC, Siambil Niaga, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Nah, BPR ini adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun prinsip syariah, di mana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contohnya adalah BPR Bintan, BPR Kepri, Dana Nusantara, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang termasuk dalam lembaga keuangan non-bank yaitu yang pertama itu ada pasar modal. Nah, pasar modal adalah pasar yang terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Contohnya itu adalah saham, deposito, obligasi, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam ini adalah lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan dengan kegiatan usaha yang berupa simpanan ataupun pinjaman. Terus yang ketiga ini ada pegadaian. Nah, pegadaian adalah sebuah individu atau lembaga yang menawarkan jasa peminjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan benda milik masyarakat yang ingin melakukan kegiatan pinjaman. Terus yang keempat itu ada asuransi. Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian resiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan atau transfer resiko dari satu pihak ke pihak lain, dalam hal ini seperti perusahaan asuransi. Terus yang kelima itu ada ajak piutang atau factoring. Factoring adalah suatu transaksi keuangan sewaktu suatu perusahaan menjual piutangnya, misalnya tagihan, dengan memberikan suatu diskon. Terus yang keenam itu ada modal ventura. Nah, modal ventura ini adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh ini adalah dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yang dikenal juga sebagai program pensiun. Nah, kita masuk ke soal kedua, yaitu tentang kegiatan bank umum dan kegiatan bank perkreditan rakyat. Nah, kegiatan bank umum yang pertama itu ada funding atau menghimpun dana, yaitu ada simpanan tabungan, simpanan deposito, dan simpanan giro. Terus yang kedua itu kegiatannya ada lending atau menyalurkan dana, seperti kegiatan kredit atau pinjaman. Terus yang ketiga itu ada servis atau jasa yang dilakukan bank umum, yaitu yang pertama adalah menerima setoran atau tabungan, yang kedua adalah menerima pembayaran, yang ketiga ada transfer, yang keempat ada inkaso, yang kelima ada clearing, yang keenam ada safe deposit box, yang ketujuh ada bank card, yang kedelapan ada bank notes, dan yang kesembilan ada traveler check. Terus kegiatan yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat atau BPR yang pertama itu ada funding, sama juga menghimpun dana, cuman ada dua, yaitu
simpanan tabungan dan simpanan deposito. Terus yang kedua itu kegiatannya lending, juga sama seperti bank umum, yaitu menyalurkan dana seperti kredit atau pinjaman. Terus yang ketiga itu ada larangan-larangan pada BPR, adalah yang pertama itu menerima simpanan giro. Terus yang kedua itu ada mengikuti clearing, yang ketiga ada melakukan falas, yang keempat ada melakukan kegiatan asuransi. Nah, kita masuk ke soal yang ketiga nih, mengenai sumber-sumber dana bank. Nah, sumber-sumber dana bank yaitu yang pertama itu adalah dana yang bersumber dari bank itu sendiri, yaitu modal setoran dari para pemegang saham, di mana sumber dana bank itu sendiri terdiri dari yang pertama itu ada setoran modal pemegang saham. Yang kedua itu ada cadangan bank. Yang ketiga itu ada laba bank yang belum dibagi. Nah, yang kedua itu ada dana yang berasal dari masyarakat luas. Nah, dana yang berasal dari masyarakat luas ini terdiri dari yang pertama itu adalah simpanan giro, yang kedua ada simpanan tabungan, yang ketiga adalah simpanan deposito. Nah, yang ketiga ini adalah dana yang bersumber dari lembaga lainnya, yaitu terdiri dari yang pertama itu adalah kredit likuiditas dari BI atau Bank Indonesia. Yang kedua adalah pinjaman antar bank atau call money. Yang ketiga ada pinjaman dari bank luar negeri. Yang keempat adalah surat berharga atau surat berharga pasar uang. Terus kita masuk ke soal yang keempat, yaitu prinsip-prinsip pemberian kredit. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip pemberian kredit? Yang pertama atau A nih adalah karakter. Karakter itu atau sifat ya, yaitu adalah suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan kredit benar-benar orang yang dapat dipercaya. Seperti cara hidup atau gaya hidup, keadaan keluarga, hobi, dan social standingnya. Terus yang kedua atau B, capacity atau kemampuan, adalah untuk melihat kemampuan nasabah dalam bisnis yang dihubungkan dengan bidang pendidikannya. Kemampuan bisnis ini juga diukur dengan kemampuan dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Terus yang ketiga atau C ini ada kapital atau penggunaan modal, adalah untuk melihat apakah penggunaan modal efektif dilihat dari laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi, dengan melakukan pengukuran segi dari segi likuiditas atau solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Kapital juga harus dilihat dengan sumber mana modal yang ada sekarang ini. Terus yang keempat atau kolateral adalah jaminan, yaitu merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Terus yang kelima atau condition. Yang kelima ada condition atau kondisi ekonomi, di mana dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonominya sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan faktor masing-masing serta diakibatkan dari prospek usaha sektor yang dijalankan. Terus kita masuk ke soal terakhir atau soal kelima, yaitu mengenai jenis-jenis jasa-jasa bank. Nah, jenis-jenis jasa bank gitu kan. Yang pertama itu ada transfer. Nah, transfer itu adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang diajukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Sarana yang digunakan dalam jasa transfer tergantung kemauan nasabah tersebut. Sarana yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besarnya biaya pengiriman. Nah, sarana yang biasa digunakan adalah itu ada surat, telex, telepon, fax mail, online komputer, dan lain-lain. Terus yang kedua itu ada clearing. Nah, clearing ini merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan di-clearingkan di lembaga clearing, atau penagihan warkat-warkat seperti cek atau bilet giro yang berasal dari dalam kota. Terus yang ketiga ini juga ada inkaso. Nah, inkaso ini merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Sebagai contoh, apabila kita memperoleh selembar cek atau bilet giro yang diterbitkan oleh bank di kota Surabaya nih, maka cek tersebut bisa dicairkan di
Jakarta melalui jasa inkaso ini. Nah, yang keempat itu adalah Safe Deposit Box atau SDB, merupakan jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya, di mana dengan jalan menyewakan kotak kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen atau benda-benda berharga miliknya gitu. Terus yang kelima atau yang terakhir ini ada bank card ya, merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabah untuk digunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan sebagainya. Nah, kartu ini juga dapat berfungsi sebagai ATM atau kartu yang dapat diuangkan. Nah, masih ada jenis-jenis jasa bank lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.